Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau penyelamatku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Aku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
sama-sama berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat saja katakan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kami. Hanya kepada Engkau kami berseru, dan hanya Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Engkau sudah persatukan kami tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi murid-murid Kristus yang mau diajar, dibentuk sesuai dengan Kristus. Berbicaralah Tuhan sebebas-bebasnya kepada anak-Mu Tuhan, Youth J3 Generation. Biarlah kami menjadi generasi yang mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh muncul sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki karakter-karakter Kristus. Dimanapun kami berada, boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang, sesuai dengan visi dan misi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua yang siap katakan amin. Shalom, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih tim BW yang luar biasa. Shalom sekali lagi. Haleluya. Gimana satu minggu ini? Sehat? Iya. Ya, teman-teman, pada pagi menjelang siang hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bisa ditayangkan tema yang saya bawakan. Temanya itu ditanam dan dikubur. Teman-teman, dua kata ini, ditanam dan dikubur, memiliki arti fisik yang sama. Arti fisiknya apa? Mereka sama-sama dibenamkan atau dimasukkan ke dalam tanah. Betul ya? Kalau saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ditanam itu ditaruh di tanah, dimasukkan ke dalam tanah, atau dipendam. Artinya itu. Tapi untuk dikubur, saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini teman-teman juga bisa cek, di search, bahkan di Wikipedia tidak ada artinya, dikubur. Tetapi secara fisik, makna dari ditanam dan dikubur ini adalah sama-sama dimasukkan ke dalam tanah, atau dibenamkan ke dalam tanah. Betul ya? Secara fisik. Tetapi kedua kata ini ada perbedaan makna.
Perbedaannya adalah apa yang akan terjadi kemudian. Setuju ya? Kedua kata ini akan berbeda maknanya ketika kita mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman, semua pada belajar biologi pastinya ya. Sesuatu yang ditanam itu kira-kira apa? Halo? Biji, terus? Duit ditanam. Jo, kamu nanam duit Jo? Hah? Nanam saham, nah betul nanam saham jadi nih betul. Nanam saham betul. Teman-teman, ditanam itu maknanya di kemudian hari pasti ada sesuatu yang tumbuh, betul ya? Biji ditanam nanti akan tumbuh menjadi pohon, nanti akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah, tentunya seperti itu. Begitu juga dengan pohon ditanam, betul ya? Tadi Jedit bilang saham tentunya pasti dia akan maunya profit ya Jedit ya. Ada nggak orang di sini nanam saham atau nanam investasi tapi dia maunya aku maunya rugi aja deh gitu, nggak ada ya? Oh ada, itu investasi bodong. Nah teman-teman, makna yang kedua dari dikubur. Dikubur ini identik dengan sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang pada akhirnya akan hancur atau sesuatu yang busuk. Betul ya? Ada enggak? Aku mau menguburkan benih, aku mau menguburkan pohon, aku mau menguburkan saham. Enggak ada ya? Penggunaan kata dikubur identik dengan yang pertama bangkai, mayat. Menguburkan sesuatu yang tentunya tidak berguna. Teman-teman, kata dikubur identik yang akan terjadi kemudian, yaitu akan hancur dan akan hilang. Jadi kata ditanam dan dikubur, bentuk fisiknya memiliki arti yang sama, yaitu dibenamkan atau dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi dalam arti yang sangat dalam, mereka mempunyai perbedaan makna yang sangat signifikan. Ditanam, di kemudian hari ada sesuatu yang akan bertumbuh. Tetapi dikubur, yang akan terjadi di kemudian adalah kehancuran. Teman-teman, terkadang segala kesulitan hidup yang kita alami, kesulitan hidup itu sepertinya tidak dialami sama orang-orang dewasa saja. Dan tidak dialami hanya orang-orang tua saja. Tetapi saya percaya anak-anak seusia kalian sudah mengalami kesulitan hidup. Di sini ada yang nggak pernah mengalami kesulitan hidup? Hidupnya baik-baik saja, hidupnya fan-fan saja, lurus-lurus saja, nggak ada masalah. Oh ya, jadi ya. Tapi gini teman-teman ya, kita percaya bahwa kita semuanya adalah benih-benih ilahi, amin. Sesuatu atau benih katakanlah, ketika dia dibenamkan ke dalam tanah, ketika dia ditanam di dalam tanah, pastinya ada sesuatu yang nantinya dihasilkan. Ketika benih itu dihimpit dengan tanah, mungkin tanahnya berbatu, tanahnya ada kerikilnya. Tapi ketika benih itu dibenamkan dan mereka mengalami gesekan di dalam tanah, ya tentunya dipupuk dan segala macam ya. Maka suatu saat dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon, sebatang pohon. Dan yang pada akhirnya pohon itu akan berbuah. Teman-teman, kalau kita sepakat kita sebagai benih-benih ilahi, maka kehidupan kita pun juga pada saatnya nanti akan menghasilkan pohon yang berbuah. Pada saatnya nanti akan menghasilkan sesuatu. Ada sesuatu yang sangat luar biasa, pernah mungkin saya sharingan di sini. Pernah tahu nggak
cara orang menanam pohon kurma. Pohon kurma itu ketika menanam, pohon kurma identik dengan negara-negara yang tandus ya, negara-negara timur sana lah. Itu habitat aslinya mereka, habitat aslinya pohon kurma. Jadi petani-petani kurma di sana itu ketika mereka menanam pohon kurma, bijinya itu dia bukan cuma hanya kayak kalau di sini bukan kayak nanam cabai, nanam jagung gitu, enggak, digali sedikit, dibuang, ditutupin sedikit, udah selesai. Mereka tumbuh. Enggak, teman-teman. Di Timur Tengah sana, habitat asli pohon kurma ditanam. Petani-petani kurma di sana, itu dia itu gali lubangnya itu kira-kira 50 cm. Ditanam, dan setelah ditanam bukan cuma ditinggal gitu aja. Mereka cari batu yang besar terus ditindih di atas biji yang sudah ditanam tadi. Tahu nggak kenapa? Ketika pohon kurma itu ketika bijinya ditanam, dia itu tumbuhnya itu tidak akan langsung naik ke atas. Karena dia ditindih oleh beban itu, batu besar itu, maka akarnya itu akan turun ke bawah dulu. Dia akan turun ke bawah dulu, dia akan mencari sumber air, dia akan mencari kehidupan di sana, supaya apa? Supaya setelah pohon kurma itu mempunyai kekuatan, dia bisa menggulingkan batu besar itu. Dan setelah pohon kurma itu tumbuh, dia akan menjadi pohon yang kuat. Karena di Timur Tengah kita tahu kondisinya ketika panas sekali. Dan di sana sering ada badai. Kita nggak pernah dengar ya di Timur Tengah sana pohon kurmanya tumbang karena ada badai. Kalau di sini mungkin banyak ya. Karena begitulah mereka menanam pohon kurma itu. Jadi ketika pohon kurma itu tumbuh, dia menjadi pohon kurma yang kuat. Karena apa? Akarnya sudah menancap ke dalam. Teman-teman, begitulah dengan kita semua. Kita adalah benih-benih ilahi yang ditanam bersama dengan Kristus Yesus ketika kita sudah menerima baptisan. Pada saat kita menerima baptis kita apa? Dibenamkan ya, benar ya? Kita dibenamkan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa muncul menjadi orang-orang yang menang. Teman-teman, terkadang kesulitan kehidupan kita menghimpit kita, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk nantinya kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, anak-anak Tuhan yang gampangan, anak-anak Tuhan yang lemah. Ketika mendapatkan masalah, nanti kita gampang menyerah. Tapi ketika kita dibenamkan, ketika kita dikubur bersama-sama dengan Tuhan, tentunya kita di situ belajar banyak. Teman-teman, setiap benih yang akan muncul dalam diri teman-teman semua dan juga termasuk saya, itu akan memunculkan potensi-potensi yang mungkin kita tidak akan tahu. Ketika benih itu ditanam, kita tidak akan tahu. Beberapa waktu lalu saya apakah sengaja atau enggak, saya enggak tahu. Tiba-tiba di depan rumah saya itu ada pohon cabai. Padahal saya suka cabai. Saya dari dulu pengen nanam pohon cabai supaya apa? Kalau cabai mahal saya bisa metik gitu aja. Karena saya suka cabai. Nah, beberapa waktu itu saya perhatiin cabainya itu berbuah. Tapi ketika saya pulang kadang udah enggak ada. Enggak tahu nih kemana nih cabai ini. Nah, kemarin itu di depan rumah itu banyak sekali semut api, teman-teman. Di depan rumah saya itu banyak semut api. Nah, saya tuh pengen membasmi semut-semut itu. Kemarin saya pakai cuka, nggak mau pergi. Pakai apa ini? Waduh, kalau pakai bensin atau minyak tanah, takutnya nanti cabainya juga ikut mati. Akhirnya saya bingung, saya biarin dulu sampai sekarang saya biarin dulu. Pakai apa ini ya? Karena cabainya itu udah mulai berbuah, teman-teman. Dan itu yang sebenarnya saya harapin gitu. Jadi kalau nanti pas cabai mahal, udah nggak maksudnya ya ada yang dipetik lah gitu. Sebenarnya tinggal nambahin pupuk aja supaya buahnya lebat gitu. Tadi pagi saya lihat masih ada satu nih yang berbuah, udah mulai agak kemerah-merahan gitu.
Saya lihat yang lainnya udah pada mulai bunga dan udah mulai pada ini berbuah. Iya, saya nggak tahu, saya nggak sadar juga apakah saya tanpa sengaja menabur benih itu atau dia tumbuh sendiri, saya nggak tahu. Tapi saya dulu ingat, saya dulu pernah eksperimen cabai, saya keringin, terus bijinya itu saya aur-aurin gitu, tapi saya udah lupa. Apakah termasuk salah satunya itu, saya nggak tahu yang hidup. Nah teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ditanam, kita itu banyak melalui proses tanpa sadar. Sadarnya nanti kalau kita sudah melewati semua hal itu. Oh iya, ternyata dulu aku melewati seperti ini, ternyata Tuhan itu pengen aku itu ketika ngalamin seperti ini tuh, aku itu bisa kuat gitu. Teman-teman, ketika kita flashback ke belakang, teman-teman bisa mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Dan pada saatnya teman-teman baru sadar, oh iya, ternyata dulu Tuhan itu ajarkan aku supaya ketika aku melewati ini, aku itu kuat. Aku itu bisa tabah, aku itu bisa menang, aku itu gak mengalah dan aku tidak menyerah. Pernah gak seperti itu? Saya gak tahu teman-teman mengalami apa. Dan saat ini pun ketika kalian mengalami hal itu, percayalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar. Dan teman-teman baru sadar, oh benar ya, Tuhan ternyata, jadi ketika kalian dibenamkan, kalian ditanam secara rohani, memiliki arti ketika kalian tuh dibentuk oleh Tuhan. Ketika teman-teman itu ya mungkin dipaksa untuk bertumbuh. Bertumbuh itu suatu arti yang mempunyai makna dalam ya. Bertumbuh itu bukan hanya bertumbuh tapi juga berbuah. Ketika proses pertumbuhan itu pastinya tidak gampang. Proses pertumbuhan itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Dulu saya pernah kerja di perkebunan sawit. Teman-teman, proses menanam sawit itu juga lumayan tidak gampang. Kalau kita menanam 1000 pohon, itu bisa hidup 500 saja, wah itu udah puji Tuhan. Jadi ketika saya dulu di kebun sawit, itu dalam tahun pertama, itu tidak ada yang bisa diharapkan dari pohon sawit itu. Tapi apa? Yang ada kita tuh terus merawat pohon itu. Merawatnya itu luar biasa. Dari pupuknya itu ada pupuk buat akar, pupuk buat batang, pupuk buat daun. Di tahun pertama. Di tahun kedua juga sama. Sampai tahun kelima itu. Dan di situ kalau ada cabang yang kira-kira mengganggu, itu dipotong, harus dibersihkan. Di pinggir-pinggirnya itu, di pinggir-pinggir pohonnya itu, sekeliling pohon, harus dibersihkan. Tidak boleh kotor. Disemai dan lain sebagainya. Baru di tahun kelima, pohon dari sawit itu bisa berbuah. Tapi buah pertama itu namanya buah pasir. Teman-teman kalau yang nanti mungkin mau menjadi petani sawit, pasti akan tahu. 5 tahun pertama itu adalah proses untuk supaya pohon itu berbuah. Dan itu tidak menghasilkan apa-apa pohon itu. Dan ketika buah pertama itu namanya buah pasir, itu juga tidak bisa dijual. Karena apa? Buahnya itu masih jelek. Teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika hidup kita itu melalui proses pertumbuhan, setelah ditanam dan bertumbuh, itu banyak hal yang kita pasti rasakan. Ketika kita dipangkas ego kita, dipangkas mungkin keakuan kita, dipangkas semuanya. Oleh Tuhan semuanya itu akan dipangkas. Kenapa? Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berbuah dan buah kita itu bisa maksimal. Dan ketika dibersihkan dari
kekecewaan, dibersihkan dari iri dengki, dibersihkan dari sakit hati, dibersihkan dari segala macam hal yang buruk. Itu semuanya juga pastinya akan menghimpit kehidupan kita. Ketika kita diproses oleh Tuhan itu gak enak. Namanya proses pasti gak enak, betul ya? Semua yang berhubungan dengan proses itu pasti gak enak. Tapi percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Saya melewati proses yang sudah Tuhan kerjakan sampai saat ini. Dan ketika saya flashback ke belakang, Tuhan berikan saya yang terbaik sampai saat ini. Teman-teman, ketika teman-teman diproses oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyiapkan apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kalian. Mahkota atau piala itu tidak diberikan ketika seorang pelari itu mulai dari startnya. Tapi mahkota atau piala itu ketika seorang pelari itu sudah finish dan mereka sudah memenangkan pertandingan itu. Teman-teman, percayalah ketika kalian nanti sudah memenangkan pertandingan itu, maka kalian juga akan mendapatkan piala itu, mendapatkan mahkota itu. Nikmati proses yang Tuhan sediakan, nikmati proses yang Tuhan sudah rancangkan buat teman-teman semuanya. Yang kita lakukan apa? Kita memberikan hati, kita memberikan hidup kita memberikan diri kita untuk diproses. Terkadang ketika kita diproses itu kita nggak tahan, kita pengennya cepat-cepat, kita pengennya shortcut, kita pengennya cari jalan pintas. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita tidak mungkin melihat bagaimana pada awalnya kesulitan yang terasa membuat hidup kita yang seolah dibenamkan itu dapat mencapai maksud tersebut, maksud Tuhan maksudnya ya. Walaupun hal yang buruk bisa terjadi di saat kita telah melakukan hal-hal yang benar. Teman-teman, kata yang saya sebutkan tadi, walaupun hal yang buruk bisa terjadi di saat kita telah melakukan hal yang benar. Terkadang gini, kita melakukan kebenaran itu banyak orang yang gak suka, betul? Baik di rumah, yang punya saudara, kakak atau adik. Kalau kakaknya di sini ada yang adik kakak ya, ada. Ya. Yang adik kakak pernah berantem gara-gara hal sepele. Nah. Dan bahkan kamu merasa itu bukan kesalahan kamu, pernah? Teman-teman, begitu juga di sekolah, begitu juga di tempat kerja. Semua lini kehidupan itu ada hal-hal seperti itu teman-teman. Bahkan di gereja pun juga sama. Aku sudah melakukan hal yang benar, tapi aku masih disalahkan. Teman-teman, ingat. Walaupun hal yang buruk bisa terjadi di saat kita telah melakukan hal yang benar, tapi tetap teman-teman harus melakukan yang benar. Di pekerjaan, aku gak menjilat bos, aku melakukan yang benar sesuai dengan apa yang porsi job desk yang saya kerjakan, tapi rasanya kesalahan tetap ada pada saya. Ada yang seperti itu di tempat kerja? Banyak, saya pun juga pernah mengalami hal itu. Tapi percaya tetap lakukan bagianmu. Di gereja juga sama. Ini kok kayaknya pemimpinku salah ya. Harusnya gak seperti ini nih. Tetap lakukan bagianmu. Jangan melihat kanan kirimu, jangan melihat teman-temanmu, jangan melihat kesalahan orang. Tetap lakukan bagianmu. Saya sering dan pernah beberapa kali sampaikan tunduk pada otoritas. Saya juga sampai saat ini belajar hal itu. Mungkin otoritas kita salah, tapi percayalah Tuhan bisa menjadikan kesalahan dari pemimpin kita itu kebaikan buat kita kok. Amin. Karena pemimpin kita itu juga manusia. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di gereja. Mungkin orang tua kita mengambil keputusan yang sepertinya itu nggak kita banget gitu. Anak-anak muda kan seperti itu kan ya. Sedangkan orang tua kita tuh generasi-generasi yang
yang jauh di atas kita teman-teman. Apalagi kayak Kak Elsa. Kak Elsa itu generasinya luar biasa, lintas generasi. Jadi ya orang tuanya orang tua zaman dulu, jadul, yang bener-bener kolot. Mungkin orang tua zaman dulu itu jam 6 sore sudah tidak boleh keluar rumah, apalagi anak cewek. Di sini ada? Sekarang mungkin nggak ada ya sekarang ya. Pulang jam 9 malam, jam 10 malam, bodo amat lah. Yang penting anak gua pulang ini. Kalau zaman dulu enggak. Kita dulu yang cewek-cewek nih, seumuran saya lah, saya kan udah tua gitu. Sekarang udah tua, nanti kalau udah duduk di situ jadi muda lagi. Jam 6 itu pokoknya udah kalau dulu saya tinggal di kampung ya. Kalau di sana bahasanya kalau udah maghrib gitu pokoknya, udah nggak boleh keluar rumah. Nanti banyak ini banyak itu, aiu gitu. Pokoknya gitulah gitu. Nggak boleh keluar rumah. Teman-teman, terkadang orang tua kita itu melarang kita itu bukan karena hal seperti itu ya. Tapi sebenarnya maksudnya baik, tapi karena kita itu yang susah dibilangin, akhirnya orang tua gitu mencari-cari alasan supaya anak kita itu takut. Contoh, kalau dulu, waktu saya kecil, kalau sekarang mobil-mobil hardtop, tahu hardtop ya, mobil tahun 70-an, 80-an itu, yang kalau film Roma Irama itu identiknya itu, mobil itu buat nyulik anak-anak kecil, buat nyulik orang. Nah, namanya di kampung, saya tuh ketika ada mobil itu lewat, orang tua selalu bilang, awas mobil penculik lewat gitu. Akhirnya langsung pada pulang ke rumah semua. Serius. Jadi ketika ada mobil jeep atau hardtop, itu orang tua pada bilang, awas tuh mobil penculik lewat tuh. Kita yang anak kecil pasti langsung pulang ke rumah. Kenapa? Takut. Sebenarnya maksudnya bukan itu ya teman-teman ya. Kitanya yang kadang itu susah dibilangin. Main gak tahu waktu gitu. Di sini gak ada, di sono banyak. Di sini nurut-nurut saya percaya. Nurut-nurut di sini anak-anaknya. Pas di sini. Nah, teman-teman. Oh, kita belum ini ya. Kita belum baca firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dulu yuk. Dalam Yeremia 17 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam, belum bareng-bareng nih, suaranya mana nih? Ayo anak muda suaranya, 2, 3. Ya, teman-teman, ketika kita ditanam dan ketika sudah tertanam kuat, maka pertumbuhan kita seperti ini nih. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak takut akan musim kering. Teman-teman, kita itu akan selalu berbuah gitu maksudnya ayat ini. Teman-teman, Yeremia pada saat itu, ini Nabi Yeremia ya, Yeremia 17 ayat 8, Jet tolong ditayangkan terus Jet ayatnya Jet. Nah, Yeremia 17 ayat 8 ini, ayat sebelumnya itu di atasnya ada yang mendasari kenapa ayat ini muncul. Jadi pada awalnya Nabi Yeremia ini, dia itu bangsa Yehuda yang dulunya itu bangsa yang menyembah Allah, yang menyembah Tuhan, karena kehidupan mereka itu sudah berkembang, sudah maju, dan mereka itu kompromi teman-teman ceritanya, singkat cerita. Kompromi kepada apa? Kepada bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka, dan bangsa-bangsa itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah kepada berhala. Akhirnya bangsa Yehuda ini juga ikut-ikutan menyembah berhala supaya apa? Supaya tidak diserang. Nah, teman-teman nanti bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Nah, pada akhirnya Nabi Yeremia ini
Disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Kalau di ayat yang pertama, ya tolong tampilkan ayat yang pertama, 17 ayat 1. Nah, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lauh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Jadi dosa-dosa bangsa Yehuda ini sudah sangat luar biasa. Padahal bangsa Yehuda ini salah satu dari suku yang suku Israel. Teman-teman, di sini kenapa Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menasihati, menegur, dan sekali lagi Nabi Yeremia ini sudah sangat marah dengan bangsa itu. Karena dulunya bangsa itu bangsa yang menyembah Tuhan, Allah yang benar, dan akhirnya berbalik menyembah berhala-berhala yang bangsa-bangsa lain sembah. Kenapa ayat yang ke-8 tadi muncul? Karena kehidupan dari bangsa Yehuda ini, di ayat yang ke-6 coba dia tayangkan, ayat yang ke-6. 5 dulu. Nih. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah teman-teman, bangsa Yehuda, dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya sendiri. Pikirnya apa? Ketika aku nanti sama menyembah Allah mereka, ilah mereka, aku juga tidak akan diserang mereka. Hidupku aman-aman saja. Yang kedua, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Akhirnya apa? Dia tidak menyembah Tuhan, tapi mereka ikutan menyembah berhala-berhala itu. Teman-teman, seberapa banyak kita di sini ketika kita dibentuk oleh Tuhan, ketika kita diproses oleh Tuhan, kita akhirnya mengalah, kita akhirnya ikut dengan cara-cara dunia, mungkin di sekolah. Aduh, aku tuh kalau nggak nyontek, teman-temanku itu nggak bilang sama aku, cemen nih. Aku tuh kalau nggak bolos, teman-temanku bilang nanti, cupu. Ada nggak ya seperti itu? Saya dulu seperti itu. Saya dulu bukan suka, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan saya. Saya tuh dulu tiap hari Jumat saya nggak masuk sekolah. Iya, serius. Saya dulu tiap hari Jumat saya nggak masuk sekolah. Saya nongkrong di terminal, saya ngamen, dan dari rumah itu udah persiapan bawa kaos. Celananya itu tetap seragam SMA. Kalau Jumat kan pakai pramuka ya. Atasnya kaos. Petetang-petetang di terminal udah kayak yang punya terminal. Teman-teman, ini saya cerita gini bukan untuk ditiru ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Tolong, bukan untuk ditiru, hanya dilakukan oleh profesional. Bukan. Adegan berbahaya soalnya. Teman-teman, saya percaya di sini tidak ada. Jangan ada. Kenapa? Ketika kita sudah mulai kompromi, ketika kita sudah mulai sama dengan dunia, ketika kita diproses, ya maka kita akan kalah teman-teman. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak disenangkan. Apa saja itu contoh kompromi? Ya tadi saya katakan, yang masih sekolah. Ketika kamu teman-temanmu nyontek, ya kamu jangan nyontek, tetap berdoa sama Tuhan, tapi juga harus belajar. Percaya diri, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Yang kerja, ya jangan ikut-ikutan sama teman-teman kamu. Saya beberapa kali sudah cerita di sini, saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan dan menuntut saya untuk sebenarnya bisa banyak berbuat kompromi. Tapi saya nggak melakukan itu. Teman-teman, percayalah, karirmu ataupun kalau yang masih bekerja karir ya, itu tidak ditentukan bagaimana kamu pintar jilat pimpinan kamu kok.
Tapi bagaimana prestasimu di tempat kerjamu, tunjukkan itu. Mungkin di tempat kerja yang sudah bekerja, jilat kanan, jilat kiri supaya apa? Supaya dilihat oleh pimpinan dan akhirnya nanti promosikan menjadi leader, jabatannya cepat naik, gajinya cepat naik. Guys, dunia mengajarkan seperti itu. Teman-teman, di luaran sana mereka seperti itu. Tapi saya berbicara di sini, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan lakukan hal itu. Karena apa? Mungkin yang kelihatannya bagus di luar sana, belum tentu Tuhan berkenan kepada kita. Ketika Tuhan mau mengorbitkan seseorang, itu gampang banget kok, hanya membalikkan telapak tangan. Betul? Tapi ketika Tuhan itu mau menjatuhkan orang, ya karena dia nggak benar gitu ya, karena dia nggak benar, itu juga gampang, hanya dengan membalikkan telapak tangan. Teman-teman, ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan sesuatu di pekerjaan, entah di bidang apapun itu, semuanya itu sama kok. Ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengorbitkan kita, Tuhan sendiri yang akan menaikkan kita. Ketika Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun orang yang akan bisa menurunkan kita. Amin. Jadi jangan pernah memakai cara-cara dunia. Karena saat ini dunia sedang mengajarkan banyak hal seperti itu. Teman-teman, terakhir, benih yang kita tanam saat ini, di kemudian hari akan muncul, akan tumbuh dan akan berbuah. Saat ini, teman-teman koreksi, benih apa yang sedang kalian tanam? Benih apa yang sedang teman-teman itu persiapkan untuk nantinya bertumbuh? Kita sepakat kita tadi adalah benih ilahi yang siap tumbuh. Saat ini benih apa? Kebaikan sekecil apapun, ketika kalian itu benar-benar lakukan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan perhitungan itu. Tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita itu berbuat sesuatu kepada Tuhan, maka kita itu memiutangi Tuhan loh. Tahu ya bahasa memiutangi? Memiutangi itu suatu saat akan mendapatkan apa? Mendapatkan bayaran, tentunya kan. Ketika kita memiutangi Tuhan, maka Tuhan yang akan membayar kita. Dan Tuhan ketika bayar itu selalu cash, tidak pernah berhutang. Teman-teman, kita lihat, kita perhatikan apa saat ini benih yang kita tanam. Benih yang ya mungkin buat kita sepele ya, tapi itu bisa merubah karakter kita dan bahkan bisa mempengaruhi orang-orang sekeliling kita. Ada satu video yang kita bisa lihat bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang nonton video ini, tapi saya rasa ini bagus videonya. Sesuatu nilai yang perlu ditanamkan sejak dini. Suatu nilai yang perlu ditanamkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Minta tolong jadi ditayangkan videonya. Udah pernah nonton? Belum. Bagian lagunya ya. Ada yang bekerja atau berangkat sekolah naik kereta, aktivitasnya naik kereta.
kebaikan yang sebenarnya adalah ketika Anda siap untuk berkorban. Teman-teman, video tadi bisa sedikit memberikan kita inspirasi atau menyadarkan kita. Terkadang kita itu mementingkan ego kita, padahal banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Kita sebagai benih ilahi yang siap ditanam, kita itu benih yang pada saatnya nanti akan tumbuh. Kita bukan bangkai yang dikubur, yang nantinya akan hancur. Tapi kita sebagai benih-benih ilahi, apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa lakukan, supaya hidup kita itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Pada saat kita diproses, dibenamkan, kita ditanam, apa yang terjadi? Apakah kita, aku gak mau tumbuh deh, aku biar jadi biji terus. Mari teman-teman, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Biarlah melalui kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak muda yang mau dibentuk, yang mau diproses. Jangan ambil jalan potong, jangan ambil jalan pintas. Ketika engkau diproses oleh Tuhan, tetap engkau nikmati proses itu. Biarpun proses itu terasa menyakitkan, biarpun proses itu rasanya tidak enak. Karena proses itu pasti banyak sekali goresan, banyak sekali benturan. Seperti sebuah benih yang ketika dia akan muncul ke permukaan tanah, dia harus melewati kerikil-kerikil tanah yang berbatu dan lain sebagainya. Itu tidak enak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita akan muncul sebagai seorang pemenang, maka kita juga harus melewati proses demi proses. Dan proses itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Suduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian sekali lagi di awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
Sama-sama katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerindu, menyenangkanmu. Semuanya diberkati. Amin. Yay. Ibadah sudah selesai, ada pengumuman. Ya, boleh duduk dulu? Ya, oke. Thank you, teman-teman diberkati. Nah, ngomong-ngomong tentang ditanam, setiap kesempatan adalah cara kita untuk dipupuk supaya nantinya ketika kita sudah ditanam menghasilkan buah yang baik gitu loh. Banyak kesempatan yang kadang kita nggak ambil untuk kita dipupuk. Jadi ketika ada cobaan, ujian, akhirnya malah jadi kendor gitu. Saya selalu ngomong sama anak-anak pengurus khususnya, jangan pakai standar orang lain untuk menjadikan itu menjadi tolak ukur standarmu. Contohnya, kalau orang lain gak rajin, jangan jadi alasan, gue begini, gue udah males, karena apa? Karena gue udah rajin-rajin, dia begitu. Karena kan buahnya yang metik kita sendiri, betul gak? Ya kayak Sanjaya ini kan lagi nanam buah, dia duduk depan, suatu ketika metik buahnya, dia jadi pemimpin. Amin. Ya tepuk tangan. Ya. Enggak, ini contoh nyata, contoh-contoh hal yang bisa kita kerjakan. Saya secara pribadi sangat diberkati hari ini, jadi kita bukan dikubur terus jadi bangkai, habis gitu, tapi kita sedang ditanam dan nantinya akan menghasilkan buah-buah yang baik. Untuk itu gereja juga memfasilitasi hari ini, pintar kan Bapak Ibu pengumumannya, kita ada seminar pendalaman Alkitab. Sebenarnya kita tahu siapa Paulus, dia itu penulis Alkitab paling banyak dalam Alkitab kita, ya, dalam beberapa kitab, tapi kita paling kenal Paulus tuh dulu dia begini. Hari ini kita akan kupas dalam tentang Rasul Paulus ini. Jadi teman-teman jadi nggak ada alasan nggak ikut, karena apa? Pakai Zoom gitu loh. Kalau pakai Zoom kan nggak mungkin gitu loh. Di mana aja bisa tetap tenang gitu loh. Cik Vio aja dulu sambil nyetir ke Cikarang dia bisa ikut. Kalau contoh baik nggak apa-apa ya kita ini. Berarti yang penting kita dapat blessing gitu. Karena ini nggak ditayangin di YouTube teman-teman. Nah, dengan pembicara Ibu Rita Wahyu, dosen bahasa Ibrani dan dosen Perjanjian Lama, beliau. Nanti mulai pukul 6:30 dan nanti di akhir seminar aja tanya jawab. Jadi kita nggak cetak cuma ngerti Paulus, dulunya namanya Saulus, sopo sing ngomong gitu loh. Nanti kita bisa belajar banyak. Saya himbau semua anak-anak youth bisa ikut ya. Semuanya bisa ikut, kita belajar dan nanti boleh boleh bertanya. Seperti biasa kalau ada pendalaman Alkitab, apa Jos? Saya janjikan buat yang pertanyaannya nanti menanyakan dan pertanyaannya dibacakan, pertanyaan terbaik akan dipilih. Minggu depan ada pemenang dan akan ada hadiahnya. Siapa dulu yang udah pernah dapat hadiah gara-gara nanya? Siapa? Evelyn pernah. Siapa lagi? Sanjaya pernah. Kalian masih mau gelar ini direbut orang lain? Jadi nanti boleh diikutin dan boleh bertanya ya teman-teman. Jam 6:30 malam. Mari kita fokus karena ini mahal sekali ya teman-teman. Kalau kita ikut seminar seperti ini biasanya pendalaman Alkitab itu mahal supaya kita hidupnya penuh bobot, berbobot. Jadi nggak cuma jadi orang Kristen yang karena gini loh,
kita itu sekarang masa penampian, jadi panjang ngomongnya. Tahu penampian? Penampian itu kalau padi ditampi gitu, yang nggak ada isinya itu kehempas. Jadi supaya kita ada isinya, ada bobotnya. Jadi orang Kristen ada bobotnya, nggak gampang goyang. Ada masalah nggak gampang galau, nggak gampang stres. Penasaran? Jangan lupa nanti malam supaya anak-anak J3 Generation semakin berbobot. Ngomongin masalah bobot, tahu nggak, dimanapun kalian nggak akan jadi orang yang dientengi, nggak akan jadi dientengin, karena bukan masalah kehormatan, tapi kita tahu nilai diri kita tinggi. Saya sekarang lagi kuliah, tahu nggak? Itu saya sampai curhat sama Koko. Kenapa sih kalau aku presentasi yang nanya banyak, jadi saya presentasi entah itu kelompok entah itu pribadi itu bisa loh 40 menit dipakai, padahal kuliahnya tuh berapa jaman? Kuliahnya 4 jam, 45 menit itu saya ngambil kelas karyawan, jadi seminggu cuma sekali tapi langsung 4 jam dipakai buat saya presentasi doang gitu loh. Terus saya sempat tanya ke teman saya, kalau yang lain kenapa sih kalau saya kok interest? Habis Bu Petris ini sih apa namanya yang disampaikan tuh menimbulkan banyak menggugah kita untuk kita gali lebih dalam gitu. Bukan saya ngomongin saya pinter atau apa, saya bilang ya ayo kita berbobot, daripada coba kalau orang nyampein presentasi cuma tik 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 gitu kan orang nggak, ya lu gitu doang gitu loh ya teman-teman. Oke, sampai nanti malam jam berapa? 6:30 pas ya, teman-teman bisa ikut, boleh tanya. Jangan nanti gini, biasanya nih, ya yang ikut cuma segini, gua nggak mau ikut. Sekali lagi, jangan ukur standar, jangan jadikan standar orang lain menjadi standar hidup kita. Siap? Komitmen, oke? Ada yang ulang tahun? Oh kamu, selamat ulang tahun. Nggak ada, oke. Oke. Minggu ini nggak ada yang ulang tahun? Nggak ada ya? Ngomong-ngomong masalah berbobot, saya 5 tahun ini semakin berbobot teman-teman. Ada yang tahu 5 tahun dulu saya seperti apa? Jonathan tahu ya mungkin ya. Jo, ketika ke Purwantoro, masih ingat Jo? Aku masih simpan videonya Jo. Oh jangan. Iya. Saya 5 tahun ini merasa sangat berbobot sekali teman-teman. Kehidupan saya. Secara rohani dan juga jasmani, khususnya jasmani. Saya bisa berbobot seperti ini ya karena Tuhan luar biasa. Tuhan baik sama saya. Gak ada yang ulang tahun beneran? Kalau tidak ada, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sampai ketemu nanti jam 6:30 malam ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat rohani Tuhan sudah berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, Youth J3 Generation. Mari Bapa, biarlah kami boleh menjadi benih yang ditanam dan pada saatnya nanti kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah pada saatnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman yang sudah ditabur Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh melakukannya sesuai dengan Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu Youth J3 Generation menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak jiwa dimanapun kami ditempatkan, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di gereja, dan bahkan dimanapun Engkau utus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat masing-masing, biarlah kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, shalom damai sejahtera Allah bersama dengan kami dan kami boleh membagikan kepada keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita sudah berbuat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.